Tapi keuntungannya, Bapak ke sawah tidak perlu lagi bawa berat-berat, pupuk jalan sudah setengah mati begini. Cukup 1 liter air, nanti dia encerkan di sawah dengan tangki. Jadi kenapa saya menekankan ke teman-teman di petani kemarin, saat gaduh ini saat yang paling pas ini. Kenapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMA Pak, guru biologi. Ya, saya mengajar di kota, rumah saya di Kuring 4. Ya, ini Pak ya, sedikit supaya produknya PT BES itu punya hasil yang nyata. Jadi gini Pak, sosialisasi untuk penerapan eco farming ini kita sudah ada sekitar 14-15 kampung, Sermayam 2, Salor, Kuring 4, Kuring 5, kemudian Tanah Miring, kemudian Rawasari, Semangga 1, ya, Yogen, kita sudah coba semua. Dan uji coba yang pertama itu saya terapkan di Yogen Pak, karena pusatnya sayuran. Dan hasilnya Pak, luar biasa. Bapak-bapak mungkin tidak percaya, kubis itu bisa, saya nggak bisa tampilkan, saya bisa aja. Itu pas Pak Soimin, Gapoktan, Yogen, ya. Pak, kubis itu yang ditanam, begitu dipanen, itu mampu, ini saya sampaikan apa adanya, setelah dipetik mampu bertahan sampai hampir 20 hari, ditaruh di tanah sawah. Ini kol yang rusak, ini bisa dilihat, kol rusak, tapi waktu rusaknya belum pakai eco farming. Setelah pakai eco farming saya tes, saya taruh di sini. Ini sudah hampir 20 hari, sampai di dalam juga masih utuh. Oh iya Pak. Masih utuh, jadi tidak busuk. Ini sudah hampir 20 hari hampir Pak ya? 20 hari saya taruh di sini. Di sawah sini Pak? Iya. Masya Allah. Geletak di situ. Bisa lihat ini daunnya sudah. Oh, sebelumnya memang sudah rusak ya? Sudah rusak. Sebelum pakai eco farming itu sudah rusak. Cuma dia tidak tembus di dalam. Nah, cuman Bapak nyoba setelah di eco farming, maksudnya bertahan kayak sampai 20 hari Iya, gitu. ini bisa lihat ini. Biasanya, menurut petani, menurut orang pasar juga, biasanya kubis itu dipetik 2 hari, 3 hari sudah mulai agak busuk-busuk. Ibaratnya agak-agak seperti itu. Ternyata setelah pakai eco farming, hampir bertahan sampai 20 hari. Nah, untuk kacang panjang, luar biasa, tidak ada panen kacang panjang itu segini Pak. Tidak ada, semuanya lurus panjang-panjang, hampir 1 meteran. Minimal paling rendah itu setengah meter. Itu yang di Pak Soimin. Ini aplikasi eco farming 3 kali. 3 kali ini sudah petikan ke-12 mungkin. Petikan ke-12 ya Pak? Iya. Masya Allah. Guys. Nah, hasilnya lurus-lurus besar. Dan Pak Guru jemuk kacang ragil micin di sini. Sampai di Nggak apa. bawah-bawah ini lihat tuh. Iya. Organic eco farming. Jadi kalau eco farming kita bukan apa ya, bukan promosi, tidak, memang hasilnya yang bagus, hasilnya. Kemudian saya coba berikut di Kuring 4, mereka muncul pertanyaan, itu kan Yogen. Ternyata di Kuring 4 untuk sayuran juga mereka berhasil hal yang sama. Nah, mulailah saya bergerak di padi. Di sini ada satu percontohan, insya Allah saya berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan saya. Yang jelas begitu saatnya panen Pak, mungkin Bapak kenal Pak Suwarno ya, Pak Warno. Dia uji coba eco farming sebanyak 1 hektar Pak, di lahannya dia. Saat ini masih proses, masih berjalan. Harapan saya mudah-mudahan, saya bilang Pak Warno, ambil tempat yang bagus, kontrol, saya pantau. Kenapa? Untuk rencana saya ke depan, saya mengundang Pak Bupati untuk panen raya di sini Pak, karena dia yang paling banyak 1 hektar. Dan hasil yang kemarin luar biasa, dia sampaikan ini. Saya bicara dengan Pak Suwarno, nanti kalau Bapak masih tidak percaya tanya Pak Suwarno, kebetulan orang Rawasari. Bapak pasti berpikir tanam padi pasti tidak lepas dari wereng, betul kan tidak? Nah, nanti bisa tanya ke orangnya. Jadi waktu itu saya tanya,
Pak Warno, waktu tanam tidak ada kendala wareng. Waktu itu kan begitu panen kan wareng mabul kan, cari tempat yang ada makanan. Dan terjadi juga di Pak Suwarno, wareng itu ngumpul Pak di persemaiannya dia, di persemaian pembibitan itu, ngumpul semua di situ. Dia panik, dia cerita saya bingung Pak Guru, saya kesana wareng kok banyak sekali. Inisiatifnya apa? Saya tidak pernah ngasih cara, nggak tahu. Ya itulah mungkin Allah kasih jalan ya. Ini disemprotkan Mbak, eco farming ini. Apa setelah diencerkan disemprotkan pada lahan padi itu. Yang terjadi Pak, luar biasa. 3 hari dia balik ke sawah, wareng itu tidak ada sama sekali. Untuk Pak. pembibitan waktu itu kan pas rame-ramenya untuk motong padi, jadi wareng itu banyak sekali Pak. Saya sampai kaget 1 minggu saya tidak periksa. Setelah saya periksa kok warengnya banyak. Terus saya semprot eco farming. Jarak 3 hari kemudian saya periksa kok wareng tiba-tiba hilang sendirinya. Saya bilang. Bersyukur saya bangga bahwa di sini ada Pak Suwarno. Dia coba, nanti bisa tanya ke beliau. Itu warengnya pergi Pak. Kalau di Jawa memang kalau begitu serangan wareng muncul, padi masih mampu bertahan. Ibarat teman-temannya parah, dia masih dapat bertahan. Nah, yang di Pak Warno kemarin, posisi pembibitan bersih. Setelah dicemprot tidak ada sama sekali. Ini bukan pupuk hama untuk sobat hama, Pak. Tapi Pak Suwarno ambil inisiatif, karena di pupuk ini sebenarnya apa sih, Pak? Ya, pupuk ini adalah bakteri. Ya, ini mikroba. Jadi ini kalau menggunakan ini, diencerkan dengan satu liter air di botol fit ya, 1 liter air, nanti diencerkan dengan air kelapa ya, supaya ini masih segel dari perusahaan Pak ya. Jadi diencerkan di air kelapa ya, ini biangnya ya, baunya Pak kayak jamu ya, kayak jamu ya. Nah, begitu diencerkan di air kelapa, saya minta memang sama teman-teman yang uji coba air kelapa, bukan air yang lain. Kenapa air kelapa? Bapak pernah buat E4 ya, selalu pakai gula merah ya kan? Kenapa? Karena untuk makanannya bakterinya tadi, mikroba itu adalah gula tadi. Nah, kenapa air kelapa? Di air kelapa ada rasa manis. Manis itulah yang dibutuhkan oleh bakteri ini untuk berkembang biak. Nah, diencerkanlah dalam begitu pemakaian, misalkan mau pemakaian siang pagi jam 8, Bapak bisa encerkan duluan pakai air kelapa, 15 menit kemudian baru bisa pakai. Jangan langsung encer langsung pakai Pak, 15 menit kemudian. Nah, aturan pakainya ini diencerkan dalam air kelapa 1 liter, masukkan semua, kemudian 15 menit kemudian, atau misalkan besok paginya juga bisa disemprotkan pada tanaman seperti biasa Bapak semprotkan. Nah, masing-masing produk punya kelebihan, punya kekurangan Pak. Kekurangannya ini satu Pak, ada beberapa kekurangan. Tangkinya tidak boleh kena bekas kimia, dicuci bersih Pak. Kenapa? Ini barang hidup, mikroorganisme. Kena kimia dia nggak efektif, terlalu tinggi kimianya dia mati. Kemudian dijemur di tempat terbuka kena panas, ini mati juga Pak. Gitu. Tapi keuntungannya, Bapak ke sawah nggak perlu lagi bawa berat-berat pupuk, jalan sudah setengah mati begini. Cukup 1 liter air, nanti diencerkan di sawah dengan tangki. Jadi tangki nanti dari 1 liter tuh sayangnya memang nggak ada videonya Pak ya. Jadi 1 liter itu dibagi. Misalnya Bapak 1 tangki misalnya semprotnya untuk 15 kali semprot ya, atau 8. Bagi aja jadi 8. Jadi tuang untuk 8, semprot, habis itu semprot lagi sampai habiskan di situ ya. Nah, kemudian terus misalnya ada wereng atau mungkin ada belalang atau ulat, Bapak bisa gunakan kimia, bisa, karena ini bukan obat ya Pak ya. Semprot dulu kimia pakai ulatnya tadi, selesai 5 hari kemudian baru kembali ke ini lagi. Ya, kenapa? Karena ini kalau kena kimia dalam waktu cepat dia mati, sayang gitu loh. Jadi kenapa saya menekankan ke teman-teman di petani kemarin, saat gaduh ini saat yang paling pas ini. Kenapa? Damen yang sudah busuk itu disingkal Pak. Ini yang makan nanti Pak, yang mengurai ini menjadi pupuk tadi. Gitu. Nah, untuk 1 hektar diperlukan 10
10 seperti ini. Ya. 10 itu berarti dibikin 10 liter. Jadi saya kemarin sama Pak Warno, ini beda posisi tanam padinya tanam basah, tanam kering. Kalau tanam basah itu yang Bapak tanam tadi kan. Nah, kalau saya posisi tanam tadi seperti Pak Warno tadi, ya sama disemprotkan dulu, toh. Begitu mau tanam, lahan disemprot ini tadi 6 sebagai pupuk dasar, semprot dulu, baru tanam. Nah, 15 hari kemudian ini berapa kali? 4 kali. Jadi 1 kali 6 itu pakai untuk dasar, habis itu 15 hari pertama, 15 hari kedua, 15 hari ketiga, 15 hari keempat, selesai. Itu, ya. Itu sudah dapat panen, ya. Demikian presentasi dari rekan kami Pak Yus. Sekian dan terima kasih.